Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, yang menyayangi, yang menjaga, memelihara dan mencukupi semua kebutuhan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah untuk uswah hasanah kita, Nabi agung, Nabi istimewa, Nabi yang disempurnakan oleh Allah, nasabnya, ilmunya, akhlaknya. Kemudian beliau dipilih oleh Allah untuk menerima agama yang paling sempurna, Islam, yaitu Islam yang menjadi agama kita saat ini, merupakan agama yang dinyatakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti agama sebelum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu memang belum disempurnakan. Beliau juga dipilih oleh Allah untuk menerima kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita terkait dengan kesalahan-kesalahan orang sholat. Setelah kita selesai nanti menjelaskan kesalahan-kesalahan, kemudian akan saya ringkaskan nanti, yaitu tentang fikih seluruh organ tubuh tatkala kita sholat. Lihat dulu kesalahan-kesalahan berikutnya. Kesalahan bersedekap, seharusnya di dada, meskipun ini masih ada opsi lain. Ini kesalahan bersengaja diletakkan di sebelah kiri. Kemudian tidak memandang ke tempat sujud, meskipun ini ada opsi. Ya, dalam pendapat Imam Malik, orang sholat itu menghadap ke depan, bukan ke bawah. Adapun hadis yang menyebut orang sholat itu memandang ke tempat sujud, itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Itu. Sedangkan Imam Malik, kenapa Imam Malik berkata menghadap ke depan? Sesuai dengan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dengan demikian yang dimaksud dengan wajah itu adalah seluruh bagian tubuh depan, bagian depan tubuh kita. Adapun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis memandang ke tempat sujud. Dengan demikian dalam hal pandangan ini hanya ada dua opsi. Imma menghadap ke depan, imma melihat ke tempat sujud. Tidak ada opsi ketiga. Jadi tidak boleh ngelirik-lirik, apalagi sampai menoleh-noleh. Dan lebih haram lagi orang sholat itu kalau ndangak. Ini diancam oleh Rasul, ya. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' aw la yakhfafannahum. Hendaklah berhenti suatu kaum itu yang kalau salat dia menengadahkan pandangannya ke langit, atau Allah akan mencabut pandangan mereka. Ini ancamannya berat, berarti termasuk dosa besar juga orang salat menengadah ke atas. Adapun melirik-lirik, ya, melirik-lirik, ini juga disebut sebagai curian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Jadi kalau kita salat itu sampai
melirik-lirik, sama dengan kita ini sedang kemalingan, dan malingnya adalah syaitan. Kemudian tidak menyempurnakan ruku', ini juga ancamannya berat. Karena Rasulullah bersabda, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Sungguh tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya pada saat ruku' dan pada saat sujud. Jadi kalau terlalu ndangak itu juga belum lurus, kalau terlalu dungkluk berarti juga tidak lurus. Dulu udah dijelaskan, saking lurusnya punggung Rasulullah kalau beliau rukuk, maka seandainya air diletakkan di atas punggungnya, air itu tidak akan tumpah. Ini kesalahan karena tangan di lutut, karena dirapatkan, jari-jarinya dirapatkan, sama juga dirapatkan, yang benar direnggangkan. Tidak mengangkat tangan saat mau rukuk. Sedangkan Nabi kalau merukuk, beliau selalu mengangkat kedua tangan sebagaimana ketika takbiratul ihram. Kesalahan sujud, ini jari-jarinya tidak diluruskan ke arah kiblat, atau lengannya ikut sujud. Ini terlalu dekat antara paha dengan perut. Ini terlalu jauh. Tidak merapatkan kedua tumitnya, tidak mensujudkan hidungnya. Ini juga ancaman ya. Tidak ada salat kata Rasul bagi siapa yang tidak mensujudkan hidungnya sebagaimana keningnya sujud. Atau mungkin kakinya diangkat, atau tangannya yang diangkat. Ketika sholat kita tidak boleh juga menyibak rambut, tapi membiarkan rambut itu ikut sujud. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa orang sholat itu kalau rambutnya panjang maka tidak boleh dikucir, tapi umpama ditali sebelum sholat, begitu mau sholat harus dilepas talinya dan ia dibiarkan ikut sujud apa adanya. Bahkan Rasulullah itu ketika melihat ada seorang lelaki yang sholat dalam keadaan rambutnya dikucir atau ditali, kata Rasulullah, sesungguhnya orang ini sholat sebagaimana orang yang dibelenggu. Dalam satu riwayat Rasul bersabda, ini adalah tempat duduknya syaitan. Jadi beliau menuding ini ke
rambut yang ditali tadi, ini adalah kiflus syaitan. Hadza kiflus syaitan. Adapun perempuan umpama dikucir tidak apa-apa ya, karena ketutup. Sebagian orang kalau selesai sholat utawa berzikir, itu diantara mereka ada yang terus sujud sik. Jadi ini rampung sholat, rampung zikir, sujud, baru pergi. Ini juga kesalahan ya. Seolah-olah ada sujud perpisahan dengan masjid. Di orang masuk masjid ada tahiyatul masjid, itu ya benar. Tetapi kalau kemudian orang mau meninggalkan masjid, kok harus ada ibadah khusus, itu perlu dalil. Tidak ada dalil. Tapi kita sering mendapatkan orang itu habis zikir, ya habis zikir, terus sujud dulu 2 kali, baru meninggalkan masjid. Nek saya takone ya pokoke sujud ngono, jarene jawabannya pokoke sujud. Napa sujud perpisahan dengan masjid? Ya pokoke sujud. Nah, agama itu mesti ada perintahnya. Demikian ya Bapak dan Ibu, beberapa kesalahan-kesalahan orang sholat.